mau ngajak lo semua itu ke daerah Cinangka. Kebetulan gue janjian sama temen gue, dan gue akan mereview sebuah motor klasik. Dan kebetulan juga gue udah lama nggak ketemu sama temen gue ini gitu. Jadi jangan kemana-mana, tolong pantengin terus video gue kali ini menuju Cinangka. Oke, dan gue ke Cinangka pakai DX bro, pakai DX Chimera Jarot ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan gue menuju Cinangka. Kita sudah keluar tol Cinere, kurang lebih perjalanan Google Map 19 menit lagi, dan ini ada di Jalan Limoraya. Emang ya guys, Google Map diarahinnya gue lewat jalanan kampung. Tadinya gue mau keluar di daerah Pamulang tolnya, cuman akhirnya keluar Cinere lebih dekat, tapi yang ada malah lewat jalannya begini guys. Tadi ada tanjakan, terus pas turunan pendek lagi, ini si Jarot kesrot. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak aman, mudah-mudahan aman. Enjoy the adventure with Jarot and King family. Dan ini dia, sudah nyampe di tempat kita akan bertemu di Kampung Sijalu di daerah Cinangka. Setelah melalui medannya yang berkelok-kelok dan ternyata masih berkelok-kelok juga. Ya guys, akhirnya gue udah nyampe nih, dan gue nge-vlog aja lah ya karena nggak ada kameramen nih. Karena gue jalan sama keluarga. Tuh Jarot aman, tapi tadi sempet gesrot dia di jalan, tapi aman alhamdulillah. Oke, gue ngobrol-ngobrol dulu sama temen gue, terus nanti gue akan interview dia tentang motor klasiknya. Few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Deva di Papa King Channel. Untuk video kali ini seperti yang gue bilang di awal guys, gue ketemuan sama temen gue namanya Om Said nih. Kebetulan dia juga pernah podcast di channel gue. Waktu itu podcast tentang cerita hidup lo di awal-awal karir Om ya, sebagai pengusaha, sebagai pekerja awalnya kan, bengkel ya kan. Nah, untuk video kali ini sebenarnya nih ada motor nih di sini Om, untuk mau gue review kan. Cuman karena hujan, terus motornya jadi nggak boleh kena air ya Om ya. Karena motornya klasik jadi nggak boleh kena air. Motornya itu motor Kongo tahun berapa Om? 64. Tahun 64 gitu guys. Nah, untuk lebih lengkapnya kita interview langsung Om Said. Gimana Om, apa kabar Om? Siap. Ketemu lagi nih kita nih Siap, kan. Makasih. Ngomongnya kencengnya dikit Om. Ini udaranya enak banget sih Om ya, hujan. Cuman sayang banget motor nggak bisa dibawa ya. Iya. Takut berkarat kali Om ya. Soalnya ya namanya motor tua kan sayang banget kalau kita pakai di hujan gini ya, di cuaca hujan gini. Siap. Lu pertama kali punya Vespa Kongo ini kapan Om? Ini tahun berapa sih Vespanya Kongonya? Vespa ini tahun 64. Tahun 4 ya, warnanya biru ya. Biru. Ya kan? Nah. Terus jujur gue kaget nih waktu pas kemarin lo ke rumah gue tuh, lo bawa nih Vespa, sedangkan lo tuh bukan penggemar motor Vespa atau 2 tak lah khususnya ya. Itu sejak kapan Tom lo mulanya tuh doyan Vespa? Itu Vespa sebenarnya udah lama banget, itu dari hampir 4 tahun lalu, hampir 5 tahun lah itu. Itu jarang dipakai. Jarang dipakai dalam artian
Itu motor, Ini ngomongnya lagi sini aja nggak apa-apa. Itu motor kelihatan sama alhamdulillah subscriber gue. dapat dari hibahan dari teman baik gue. Itu berkesan banget sama temen. Jadi Oh jadi ini awal dari temen lo? iya. Oke. Jadi motor itu temen punya, tapi tidak terawat. Tidak gitu. terawat. Nah kebetulan pas gue main juga, teman main lama juga, anak pelusar juga. Kebetulan anak-anaknya beliau tidak suka motor. Nah kebetulan ini motor jogrok. Oh gitu. Motor Udah lama jogrok. nggak dipakai Udah ngejogrok lama, gitu ya? Udah lama banget sama dia nggak dipakai. Ah. Pas gue lihat dikerodongin, wih, kok nggak dipakai? Ya ini udah lama gini, jadi udah gitu nggak ada yang bisa ngerawat. Ya dulu mau, ya coba deh gue hidupin gitu, gue rawat deh. Akhirnya gue rawat, gue hidupin, selesai dengan benernya secara otodidak. Basic Dari gua kan- dari Mbak Google. dari Google. dari Karena beliau ini mekanik bukan Vespa, bukan Vespa nih untuk semua motor kecuali Vespa sih. Tapi sebenarnya basic kalau lo bisa mesin sih apa aja juga bisa apa ya. aja. Jadi ya untuk Dan lo mesin menemukan sih sama. kesulitan nggak sih pada saat lo restore Vespa nih? Basically sih semua motor sih sama. Sama Jadi aja ya, untuk di pengapian mesin-mesin gitu ya. sama semua. Tapi yang agak susah emang aksesorisnya. Aksesorisnya kayak pernak-perniknya itu kayak lampu depan, belakang, handle. Itu kan yang bikin nilai lebih oriannya itu. Tapi kan pada saat tuh motor ngejogrok, lu pasti lihat bagian luarnya kan, istilahnya tuh bagian luarnya kan aman lah. Maksudnya nggak perlu lo copot, nggak perlu lo ganti gitu Oh, kan. nggak ada yang Cuman mesin doang, Iya. karena memang lama nggak kepake, ngejogrok, udah gitu Iya, kan. nggak perlu Lu- restorasi banget sih. Iya, Jadi cuma restore yang mesin doang. parah banget kemarin cuma mesin nggak ada pengapiannya, platinanya rusak. Dan itu basic semua mesin sama aja ya. sama aja. Untuk buka bautnya itu lo biasanya kan namanya motor tua ya kan, apalagi ini mbahnya motor Pak ya kan, Kongo tahun 62 kan. 64 ya. 64. Nah, itu kan pasti baut-bautnya mungkin agak sensitif kah atau enggak atau biasa aja, sama aja. Ya kunci-kuncinya kunci banci, dalam artian kayak kunci 15, kunci 11. Jadi yang bedakan sama motor-motor Jepangan. Oh gitu. Kunci-kunci Oke, oke, aneh-aneh oke, semua oke. dah gitu. Dan lo alhamdulillah juga ada ya kuncinya. Ada, ya? alhamdulillah gitu. Berapa lama tuh lo ngebetulin tuh motor sampai akhirnya jalan bisa dipakai kemana-mana gitu? Itu sih nggak fokus betulin ya, jadi cuma Seketemunya ada, aja? ada waktu gue benerin, ada waktu Di gua tempat teman lo benerin. itu? Iya, pertama dari temen itu dibawalah ke rumah kan. Kotak-kotik Oh, lo di bawa ke rumah, bengkel? bawa ke rumah, Oke. bengkel. Nah, kotak-kotik sebentar, yang penting bisa hidup dulu, dipakai jalan, apa yang kurang baru di... Berapa lama, berapa tahun kira-kira? Ada hitungan tahun kah? Enggak sampai Enggak. tahunan, paling Bulan 5 lah ya? bulan, 6 bulan lah itu. Lumayan juga lah, 5 bulan, 6 bulan kalau untuk benerin motor ya. Iya. Karena ya itu dia santai, nggak dikejar waktu Santai, juga ya, iya. karena bukan motor customer ya. Oke, terus dan itu motor gimana? Surat-suratnya lengkap kah atau gimana? Nah, itu alhamdulillah ceritain nggak? motor tuh lengkap banget, motor dari STNK, BPKB sampai surat apa cek di websitenya Oh, skuter oke. Italia aja itu masih tembus. Oh masih itu. ada, Masih ada. masih tercantum gitu Masih ya, bahwa ini tercantum. nomornya sekian 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 sekian, Betul. Vespa Kongo tahun sekian gitu ya. Betul, iya, iya. Wih mantep dong guys ya berarti lo. Nah, yang disebut Kongo itu kan gini. Nah itu dia tuh, gue baru tahu tuh. Jadi ceritanya itu kan hadiah dari orang-orang TNI yang ditugaskan PBB di Kongo. Setelah selesai tugas, balik ke Indonesia, mereka dihadiahi sama Vespa itu. Nah, itu nanti sama orang-orang dibilang Vespa Kongo. Vespa Jadi Kongo. orang-orang habis bertugas dari Kongo dikasih. Berarti bisa Vespa disebut itu, bahwa Vespa Kongo itu ada karena para prajurit yang ditugaskan ke sana. Betul. Kalau nggak ada istilah namanya Vespa Kongo di Iya, Indonesia. betul, gitu. Oh gitu. Ini valid ya sebenarnya. Oke, gue pikir itu jenisnya jenis motor Vespa Kongo gitu loh. Kayak Piaggio ada Lambretta gitu kan. Oh, Bener nggak? enggak. Vespa Dia Lambretta apa ini Piaggio Lambretta? sebutan dari ini aja, dari hadiah itu. Oh gitu. Oke. Ya, Terus itu juga, gue kan bukan anak Vespa maniak, mungkin yang lebih ngerti banget nanti ya nah tanya itu ya, sama, tolong di komen lah sama apakah yang benar tuh ya anak-anak kan. skuter mania dah itu. Iya, itu dia makanya gue sebutan Vespa Kongo itu gimana gitu kan. Oke, terus gue berarti kalau udah masuk datanya ke skuter di Itali, ya artinya
di Indonesia termasuk langka ya tuh motor lo ya. langka. Termasuk yang nggak sembarang orang atau masih ada lah penampakannya gitu Betul, kan. Iya. Nggak yang musnah gitu ya. Ya makanya kan harganya Nah, ya itu masalah harga ibaratnya tuh. Harga suka-suka tapi ya Suka sebut ya. Suka-suka lo deh dalam nyebut. Kalau lo mau bayar enggak juga nggak apa-apa kan. Nah, Betul, iya. bicara tentang harga nih. Namanya bawa motor tua klasik itu pasti menjadi sorotan, dilihat orang lah ya. Kalau orang yang tahu tuh benda, Iya. benda yang antik gitu kan. Pernah nggak lo di jalan di stopin, mas, wih motornya boleh nih, gue bayarin deh, atau tuker deh sama mobil, atau tuker deh sama bini gitu kan itu. Itu nanti gimana, pernah kalau kayak sering gitu? banget Sering dapet banget ya? cerita. Jadi pernah suatu saat lagi makan gitu di restoran Padang daerah Sawangan juga situ. Itu lagi makan tiba-tiba ada orang nyamperin, Om itu Vespanya gitu. Ya Vespa. Terus Ya silakan Mbak. apa? Suratnya lengkap nggak? Alhamdulillah lengkap sih gitu. Oh, tukeran deh Om sama motor saya gitu. Motornya apa Om? Itu Ya terus ini dulu. Wih, tempe mendoan. Oke. Wih, mantap. Terus? motornya itu di seberang Om gitu. Motor apa? Expac baru tuh gitu. Bener tuh yakin? Iya tuker guling aja Om gitu kalau mau nih sekarang gitu. Nah, saya pikir Kalau itu punya lo mau nggak? nggak juga. Kalau gua nggak mau. Kalau gua nggak mau. Beneran. Itu barang 1001 lah itu. Bener, Mungkin belum kalau tentu di kita- Jakarta tuh ada lagi yang seperti itu Betul, gitu kan. Mungkin iya. ada cuman di daerah mana gitu kan. Kalau gua nggak mau, karena apa? Itu dia X-Max baru, harga mahal boleh, tapi kualitas lama-lama dia harga pasti turun kan. Nggak ada Iya. investasinya. Kalau ini Kongo udah jarang yang punya. Jarang. Harga lama tambah mahal ya kan. Biarpun spare partnya tambah susah, gue bilang bodo amat ya kan. Itu artinya lo melestarikan budaya, bener nggak? Dan sejarah terutama guys. Apalagi dari TNI yang bertugaskan di sana kan. Lo harus respect banget lo. Harus ada historinya itu, Iyalah. semua historinya sendiri. Jangan ya. mau, gue juga pernah sih kayak gitu. Dulu gue pakai VW, bokap gue kan dulu punya VW. Gue jalan gitu sama di warkop, mau ditukar sama Mercy. Oh nih, mau nggak nih tukar sama Mercy saya nih? Gue bilang, wih anjing Mercy. Cebu kalau nggak salah C230 lah yang kotak tuh kan, yang suka pakai pelek berabus. Anjing gue bilang, enggak om, ngasih om. Itu padahal tuh kalau gue tuker sebenarnya bisa aja, cuman nggak mau lah ngapain. Jadi gitulah salah satu kebanggaan kita kalau kita pakai motor tua ya. Betul, iya. Terus paling jauh om? Kemana lo pakai motor? Apakah Depok ke Kampung Sijalu? Oh ya, by the way, gue lagi ada di Kampung Sijalu nih, guys, di daerah Cinangka. Kalau lo mau mampir ke sini, boleh. Ini gue lagi mesen tempe mendoan sama Indomie nanti. Berhubung cuacanya sahdu, ya kan? Indomian nih enggak. Siap. Paling jauh kemana om? Karena itu motor tua, jadi yang jalan-jalan asik aja. Jadi yang nggak jauh. Pernah San Morian. Pernah ke Gunung Bunder gitu. Itu bukan San Morian, kalau Gunung Bunder om. Treknya kan tuh lumayan om. Ya cuma santai aja kan, paling di bawah ya 60 gitu, 50-60 gitu aja. Tapi kan jalannya kayak Cikidang gitu kali ya kan? Enggak juga, Oh, enggak. ya paling ya namanya suspensi motor Keras tua kan? ya Iya, gitu lah, iya. rigid. Ya pelang-pelang encok paling. Iya makanya, apalagi jok lo patah gitu kan. Tapi Sayang fun lah banget itu, tuh, fun ya. banget itu. Ya kalau enaknya tuh kalau ketemu sesama skuter, Iya. anak Vespa, Bener. solid banget sih. Jadi Bener. Yang anehnya gue sama anak Vespa ya, sorry nih, gue bukannya bilang anak Vespa itu nggak baik ya. Cuma maksud gue bukan nggak baik sih. Gue kalau touring ketemu anak Vespa, gue nyalip nih, terus tiba-tiba gue berhenti, tahu-tahu, ada dia lagi nih gitu kan. Padahal dia bawa motor kan pasti pelan ya. iya. Sedangkan kita udah bawa motor ngebut nih, kita baru nongkrong sebentar, sejam setengah jam, tahu-tahu dia lewat. Ih cepet banget nih motor berarti kan. Dia konstan, jalannya konstan. Itu dia, gitu yang kadang-kadang. Konstan. Ini pesulap kali ini orang, ini manusia apa bukan ya Pak Jin gitu kan, naik motornya cepet banget, perasaan gue tadi udah ngebut gitu Dan kan. kalau naik Vespa tuh nggak takut mogoknya, ya mogok sih mogok, Iya. tapi ibaratnya lu belum habis satu batang juga pasti ada yang nyamperin gitu kan. Ditanyain, Bro bisa apa? Perlu bantuan, nah itu. Itu dia. Solidnya tuh. Solidnya brotherhoodnya anak Iya. Vespa tuh bener-bener deh. Gua apalagi sekarang ada klub banyak kayak salah satunya SOG gitu kan. Terus apa namanya, lo waktu punya Vespa nih om, kerusakan yang paling parah apa ya om selama lo pernah jalan di jalan nih? Karena setahu gua Vespa itu penyakitnya banyak ya.
Mau lu rawat mau enggak pasti kalau lagi jalan jauh pasti ada aja. Sorry nih, gue bukannya bilang Vespa itu jelek sekali lagi. Tapi ya ada lah minimal kan, ataukah koilnya atau apanya, pernah nggak lo? Rusak sih selama kita ngerti fine-fine aja, kayak misalnya kayak jalan itu kan bentuknya platina, jadi kesiram air dikit pasti mati. Nah, itu dia. Banjir, Betul. nggak, kita tinggal tiup-tiup, udah selesai, Betul. tinggal amplas-amplas sama paling sedia tali kopling, tali gas aja sih, kayak gitu. Nah, itu berarti lu spare part harus itu bawa ya. Iya, di box itu udah sedia pasti oli samping, tali kopling, Pengapian juga ya. iya Terusin aja bersih boleh, gitu. Mbak. Gitu. Makasih. Waduh, mantap ini. Iya. Ini dia- namanya bukan Yanti ya. gitu. Namanya siapa Mbak nanti? Makasih Mbak. Terus pasti itu ya sering apa namanya harus bawa part yang lu harus backup buat kalau motor kenapa-napa ya kan? Nggak boleh. Iya. Nakal. Pas moving aja Ah, gitu. Terus kayak pernah nggak lu bawa koil mati gitu di jalan? Kalau kuil sih sifatnya sih awet dia. Awet ya? Kalaupun mati, ya namanya insting mekanik pasti ngerti lah. Pasti tahu ya. Oh dari Matinya sebelum berangkat di ya, setting dulu ngegasnya kan? pasti aneh, sering mati-mati Atau nggak ada sebelumnya pengapian gitu Iya. pernah lo? Nggak ada pengapian, ya paling dari platina aja sih. Kalau motor tua itu kan ibaratnya kayak jantungnya dari selain kuil ya platina. Iya itu aja dua sih ya. Terus bini dukung nggak om lu punya motor tua nih? Karena setahu gua kalau laki-laki udah punya piaraan istilahnya ya, itu bini agak-agak dilupain tuh. Nah, Apalagi gua juga gitu nih. Gua sekarang melihara DX nih, kadang-kadang bini gua ya gitu udah, kamu nih ngelapin mobil mulu, apa hari Minggu ngelapin mobil apalah gitu kan, nyuci mobil mulu, mobil nggak kemana-mana cuci terus gitu kan. nah kebetulan bini senang motor juga. Senang Bikers motor. ya, lady bikers. Dia kebetulan dulu kuliah juga naik Vespa juga, naik Vespa. Tapi nikah bukan mas kawin Vespa kan? Anak bukan anak Vespa juga, cuma penggemar Vespa sih. Doyan motor Vespa Jadi aja pas dan bisa naik Vespa gitu Dulu pas gua bawa motor itu nakal. pulang, tiba-tiba istri ngeliat amazing banget. Lu bawaan, bawa Vespa. Vespa binian lagi gitu. Sedikit ngerti banyak. Ngerti lah juga Vespa. ya. Bawa Kongo gue aja kaget kan begitu lu ngasih tahu gue ini Vespa Kongo ternyata apa Fa? Hah? Kongo anjing, gue langsung big respect banget tuh gitu kan. Tadinya gue pikir ya sorry karena gue nggak tahu tentang Vespa. Karena Vespa kan rata-rata yang kalau bentuknya bulat ya pasti klasik sih, cuman dibilang Kongo apa enggaknya kan dari tahunnya. Iya. Kalau tahun 70-an ke atas juga kan masih ada yang bulat-bulat kan lampunya kan. Kadang juga stangnya suka diganti gitu Iya. kan. Nah gitu. Oh jadi bini ngedukung ya. Ngedukung. Terus oh ya guys, untuk foto motornya nanti gue cantumin ya videonya segala macem. Terus dari motor Vespa itu bagian apa yang paling lo suka om? Kalau Vespa Kongo tuh dari ciri khasnya bentuk bohai belakangnya. Pantat belakang, Pantat belakang, samping kanan bohai. kiri ya. Iya, itu bener-bener khas banget ya. Khas banget. Sama knalpot kayaknya ya. Itu knalpotnya unik banget tuh. Oke guys, kita break dulu untuk azan maghrib. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, oke om, kita lanjut lagi nih om. Setelah tadi kita break sholat maghrib. Tadi gua nanya bagian Vespa Kongo tuh yang menurut lo paling favorit ya kan? Itu di bagian belakang, di pantatnya ya kan. Kalau untuk perawatan, susah nggak sih ngerawat sama spare part tuh lu beli di mana tuh kira-kira om? Kalau memang lu butuh ada spare part di mesin atau di bagian handle kopling lah, rem lah, atau yang rem kaki, ada nggak lo tempat langganan khusus gitu? Kalau spare part sih pada umumnya hampir sama kayak motor terakhir-terakhir ini ya, Vespa terakhir ini. Yang Oh sama ya, plug ya, plug tiplek. Ya agak Enggak. mirip-mirip, cuma kalau yang Itu untuk bagian apa mesin? Bagian mesin kopling, rumah kopling, atau sama jeroan-jeroan lah, gigi-giginya, gigi silang segala macam. Sama Vespa apa tuh? Vespa Lambretta? super. Oh super. Ya, Oh super tahun 90-an. 90 bisa, Sama 80 ya? bisa sama. Oh gitu. Kan nimbalin gitu. Yang paling susah ya paling aksesoris. Aksesoris aja ya. Aksesorisnya aja Body kayak ya. lampu-lampu, lampu depan belakang. mica Kalau itu. mesin sama ya? Iya, mesin sama sih. Di online juga pasti ada tuh ya. Masih banyak kalau spare part daleman mesinnya sih yang susah tuh aksesorisnya, kaca-kaca segala macam yang Oke, orinya tuh spion gitu ya. harganya udah nggak masuk akal itu. Oh, asal jeplak aja ya. Jeplak aja. Asal goblek kalau kata itu ya. Jadi
paling susah itu ya bagian aksesoris kayak Betul. handle kopling, hand grip, hand grip, terus spion, speedometer, kaca speedometer, kaca lampu ya. depan belakang, belakang. gitu. Oke, itu udah susah ya. Susah. Bandung kali ada Om ya? Enggak juga. Nggak juga, itu Nggak kan juga kalau ya? yang ori kan asli buatan Itali. Oh, Gitu. oh harus dari ini dong, apa namanya eBay? Gitu-gitu ya. Iya. Oh, iya. Lumayan ribet ya. Iya. Berarti lu harus jaga banget tuh, nggak boleh pecah atau patah atau lecet atau apa Kalaupun gitu. rusak yang orinya disimpan. Jadi pakai yang KW-KW. KW-nya. Selama masuk pas, Iya. hajar bleh gitu ya. Tapi yang ori simpen. Harganya lumayan kan tuh ya. Ya. Ada budget khusus loh kalau rusak atau dakan gitu. Wah, berarti gua harus keluar duit nih atau duit gua tabungan Nikah keluar lampu lagi. belakang nih. aja yang ori bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Minggu depan. Ya Allah, lumayan ya. Lumayan. Ya namanya juga Kongo ya. Iya, coba cek aja di Google tuh. Waduh, harganya udah nggak masuk akal. Gitu. Berarti bini mau nggak mau udah harus ini ya. Ya, ngurangin lah skincare ya. Iya, Enggak lah, gitu. Enggak ya. Tetep lah kalau bini mah. Nomor 1 bini itu mah. Harus ya nomor 1 ya. Terus apa lagi ya? Oh ya guys, nih di daerah Cinangka nih ada tempat makan yang enak banget guys, hidden gem, namanya Kampung Si Jalu. Hari ini gua khususnya malam ini gue tadi pesen Indominya aja enak banget loh ya, Om, ya. Beda loh. Apakah karena mitos kalau orang makan Indomie itu yang dibuatin pasti enak, tapi nggak juga ya. Ini enak Bu, bener. Terus tempe mendoannya juga enak, es teh manisnya juga enak. Es teh manis ya. Iya. Ini ordernya langsung nih Om Kemal. Oh nanti kita bikin konten dong. Jadi di sini tuh bisa lu pakai untuk wedding ya, pesta kebun gitu kan. Terus lu mau campingan, Ya, outdoor activity lah. outdoor activity, main bola, futsal, bahkan untuk konser pun bisa. Nah, rencana tuh ada. Nah rencana ada nanti artis apa Om Ari? Om Kemal siapa? Om Ari Toledo tuh dia akan konser jazz di sini habis lebaran ya Insya Allah. Insya Allah habis lebaran. So guys, nanti gua akan promo di YouTube channel gua. Jadi datang ke sini untuk meramaikan suasana yang syahdu ini ya enggak. Tapi jangan sampai rame-rame juga sih Om ya. Kalau rame kayak kesan syahdunya jadi hilang Om. Tapi nama bisnis pengennya rame kan. Pokoknya lu anak motor lu harus ke tempat ini. Wah, keren banget buat bukber, Nah. buat acara anniversary Nah, club. Nah, gitu. tuh mantap tuh. Apalagi bukber, gue sangat merekomendasikan makanannya enak-enak, Betul. paketnya murah-murah dan worth it gitu. Parkiran luas. Bisa diskon pula lagi. Khusus anak motor loh ya. Karena memang beliau juga anak motor nih Om Kemal nih. Nanti gue akan podcast sama beliau nih. Oke lah Om, udah gitu aja lah. Mumpung lagi udara begini, kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol doang nggak seru lah. Gue pengen menikmati lebih dalam lagi nih Om. Jadi terima kasih Om udah mau ketemu sama gue. Siap. Oke. Kali ini di acara gue edisi Motuba, motor tua Bangka, bukan mobil tapi motor tua Bangka. Oke. Siap. Sehat-sehat selalu Om. Minta Siap. maaf gue Oke, mau sama-sama. puasa nih kita nih Insya Allah. Sama-sama. Insya Allah Siap. tanggal berapa? 1 ya? Tanggal 1 Berarti mulai puasa. besok malam Ramadan. kita udah sahur nih. Siap. Ya, Insya Allah. Teman-teman selamat berpuasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Om, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Om ya. Siap, sama-sama. Sehat-sehat, salam buat istri Om. Siap. See you.